وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Hal al-hijrah wajibah am mustahabbah? Apakah hijrah itu wajib atau sunnah? Fihi tafsil, kata beliau. Di sini harus ada perincian. Apa hukum hijrah? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hijrah itu ada 3. Hijrah lil amal, hijrah lil amil, hijrah lil makan. Hijrah karena amal, yaitu pindah dari satu amalan buruk kepada amalan yang baik. Ini hijrah lil amal namanya, yang dia amalannya amalan jelek, akhirnya taubat kepada Allah, kemudian dia melaksanakan amalan baik. Hijrah yang kedua, hijrah lil amil, yaitu menghajar seseorang, memboikot seseorang karena orang tersebut melakukan keburukan. Seorang ayah menyuruh anaknya misalnya, kemudian dia bilang, "Nak, kalau kamu tidak patuh sama perintah ayah, durhaka sama perintah ayah, maka kamu dapat dosa dan ayah gak akan kasih uang." Jika seorang ayah tersebut melakukan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala. Tapi tatkala ayah tersebut menyuruh anaknya, dia mengatakan, "Nak, kalau enggak dikerjakan ini, ayah enggak akan kasih uang." Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Agar kemauan dia diturutin anaknya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi agar kemauan dia diturutin oleh anaknya. Maka ini enggak dapat pahala sama sekali. Jadi harus kita bedakan, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau orang tersebut menyuruh anaknya karena Allah Subhanahu wa taala, dia enggak kasih uang karena anaknya itu tidak mau sholat, maka dia akan dapatkan pahala di sini. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan dapat pahala. Ini hijrah lil amil. Yang ketiga, hijrah lil makan, yaitu pindah tempat. Pindah tempat dari negeri kafir ke negeri muslim, dari tempat yang fasik ke tempat yang saleh. Nah, pertanyaannya, apakah hijrah ini wajib atau sunnah? Maka beliau mengatakan ini harus ada perincian. In kana al-insan yastati'u an yadhhar dinahu aw wa an yu'linahu wa la yajidu man yamna'uhu fi dzalik fal hijrah huna mustahabbah. Jika orang tersebut mampu untuk menampakkan agamanya, tidak ada orang yang mencegah dia, tidak ada orang yang membuat dia terhalang dalam menjalankan ibadah, maka pindahnya di sini sunnah hukumnya bagi dia. Dia tinggal di negeri kafir misalnya, dia bisa sholat, gak ada orang yang larang. Dia mampu untuk melaksanakan sholat, dia mampu untuk menampakkan keislamannya, maka orang ini hukumnya sunnah kalau dia mau pindah ke negeri muslim bagi orang ini. Wa in kana la yastati' fal hijrah wajibah. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menampakkan keislamannya, contohnya dia tinggal di Amerika, dia nggak bisa sholat, dilarang, dihalang-halangin sama orang. Kalau mau sholat, ya bakalan kena bully, bakalan kena, ya bisa kena pokoknya diancam dia. Kalau mau sholat nggak bisa, mendirikan masjid nggak boleh, nggak bisa dia untuk menampakkan agamanya. Maka orang ini wajib untuk pindah, kata beliau, dari negeri kafir ke negeri muslim, kecuali kalau dia tidak mampu untuk pindah. Nah, dia nggak mampu untuk menampakkan agamanya dan dia mau pindah, tapi untuk pindah tersebut banyak persyaratan yang harus dia lewati, yang harus dia penuhi, sehingga nggak mampu untuk pindah. Selain nggak punya uang, kemudian dia harus mengurus birokrasi dan yang lainnya, yang banyak syarat yang harus dia penuhi, sehingga tidak bisa dia pindah ke negeri muslim. Maka orang seperti ini udzur bagi dia untuk pindah. Dia tetap sabar di situ dan dia beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ini kata beliau jika orang tersebut berada di negeri kafir. Adapun jika orang tersebut berada di negeri fasik, negeri yang nampak, yang jelas-jelas fasik, negerinya negeri muslim, tapi negeri tersebut adalah negeri yang fasik, dan orang tersebut khawatir dirinya akan tergelincir kepada kefasikan karena banyak orang-orang yang melakukan kefasikan di situ, maka dia wajib untuk pindah. Sebagaimana yang saya kasih contoh tadi, dia tinggal di sebuah gang, gangnya maksiat semua, maksiat.
Dia khawatir kalau seandainya dia tetap di situ, maka dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Anaknya nanti akan mengkonsumsi narkoba dan yang lainnya. Khawatir dia di situ. Maka dia harus pindah ke gang yang banyak orang-orang solehnya. Wa in lam yakhaf fatakunu ghairu wajibah. Tapi kalau dia nggak khawatir, ya artinya dia punya tameng di sini. Dia punya ilmu. Dia bisa mendidik anaknya dan bahkan dia bisa menasehati orang lain, maka orang ini tidak wajib pindah. Bahkan kata beliau, in kana fi baqa'i islah fa baqa'uhu wajibun li hajatil balad ilaihi fil islah wal amar bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wan nahyi 'anil munkar. Bahkan kata Syekh, kalau seandainya orang itu tinggal di tempat yang buruk, di negeri yang buruk, negerinya negeri muslim tapi negeri fasik, atau di gang yang fasik banyak kemaksiatan di situ, sementara dia tinggalnya di situ bisa memperbaiki orang-orang yang ada di sana. Kalau dia pergi, maka dikhawatirkan orang-orang yang sudah buruk tersebut, yang sudah rusak akan semakin rusak. Jadi tinggalnya di situ bisa memperbaiki orang-orang. Maka beliau mengatakan orang ini wajib tetap tinggal di situ. Karena apa? Karena dia bisa memperbaiki orang-orang. Dia termasuk ahlul islah. Nah ini kata Syekh Ikhwan Fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.